jadilah Meshicha atau yang diurapi, gitu loh. Ini simbol kunonya orang-orang pengikut Yeshua dari Babilonia. Simbolnya ini. Jadi dia nggak pakai diagram segitiga Katolik itu. Dia nggak pakai itu. Dia pakainya ini. Oke. Kalau boleh tanya gak nih ya, kalau menurut kamu pandangan Mesias itu siapa tuh? Kalau dari kamu Meshicha. ya? Kalau kita melihat Mesias. Meshicha itu berarti kan orang yang diurapi. Kalau bahasa Ibraninya disebutnya Mashiach. Lalu secara teks, secara kitab suci, secara keseluruhan yang kamu pernah baca, menurut kamu siapa Mesias itu? Ini sebuah jabatan untuk melakukan satu tugas. Tugasnya ada dua. Bisa menjadi Kohen. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah menjadi seorang raja, melech. Nah, tergantung Yeshua itu di tugas pertama atau di tugas kedua. Tugas pertama dan kedua. Kalau tugas pertama dan kedua ini tidak ada di dalam Torah, maka kembalinya ya adalah ke zaman Malkisedek. Oke. Kembali ke zaman Malkisedek. Dia pakai peraturan yang kalau kamu dibuat lihat Torah. secara keseluruhannya, dia tugas pertama ini cuma imam ya. Kalau di Kohen dalam doang ya? Torah, Kohen satu tugas sendiri, Melech atau raja satu tugas sendiri, nggak bisa dicampur. Tapi kalau di zaman Melkisedek itu boleh dicampur karena tidak ada aturan Torah yang melarang itu. Jadi dua peraturan yang berbeda. Kalau kamu ngomong begitu, bagaimana dengan perkataan Daud Mazmur 110? Itu perkataan Abraham. Saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Aduh. Ini kalian bisa lihat. Ketuvim Tehillim 110. Nama aplikasi apa? Aplikasinya apa, Bro? Tanakh with Rashi. Oh, Tanakh with Rashi. Let David Mizmor Naum Hashem Ladoni Shev Limini At Asit Aivecha Hadom Leraglecha. Jadi ini kan berbicara tentang Hashem mendeklarasikan kepada Tuanku. Tuanku yang dimaksud di sini adalah Abraham. Nanti kita bisa lihat di Torah. Tunggulah kananku. Tunggulah kananku itu tunggu pertolongan dariku. At asit sampai aku membuat oivecha musuhmu hadom tumpuan leraglecha pada kakimu. Nah, di dalam Torah itu juga ada yang dimana Abraham disebut Adoni. Kita cari di sini ya. Hebrew. Ya, cari kata Nesi Elohim. Nanti kita lihat perbedaannya di LAI. Kenapa kok perbedaan terjemahannya tuh jauh banget gitu? Ini rubah ke sini. Oke. Diawali dari sini ya, penting soalnya. Kan di sini kan tulisannya kan Bani Chet menjawab Abraham ya. Wa ya'annu Bani Chet et Abraham lemorlo. Dan Bani Chet menjawab kepada Abraham untuk mengucapkan kepadanya, Shema'enu Adoni Nesi Elohim Atta. Dengarlah kepada kami Tuanku, Tuanku adalah Raja Agung. Ini terjemahannya salah nih. Oke. Ini salah. Harusnya coba Nesi Elohim itu diterjemahkan Pangeran Elohim. Ini ya, Shema'enu Adoni, dengarkanlah kami Tuanku. Kata Adoni ini tadi ada juga di dalam Mazmur 110, Adoni, yang artinya Tuanku. Di sini terjemahannya sudah benar, Tuanku. Tetapi kata Nesi Elohim itu salah di sini. Masa iya Raja Agung? Raja itu harusnya Melech Hagadol. Kalau Nesi itu artinya pangeran. Elohim itu artinya yang memiliki kekuatan. Jadi terjemahan ini salah. Nah, makanya kata Adoni di sini yang kamu temukan tadi di sini, kata Adoni ini merujuk kepada Abraham. Lalu
Di sini kasih penjelasan, rabi-rabi kami menginterpretasikan ini merujuk kepada Abraham bapak kami atau leluhur kami, gitu. Dan di sini juga dijelaskan di dalam Bereshit 23 ayat 6, dengarkanlah kami tuanku atau Adoni. Adoni di sini merujuk kepada Bereshit 23 ayat 6. Jadi di sini tidak membahas tentang Yeshua sebenarnya. Karena Yeshua nggak pernah perang. gitu. Sementara Abraham Coba, pernah berperang. Jadi Abraham sebenarnya di Mazmur itu apa yang dia lakukan itu adalah ke belakang gitu. Iya, yang di dalam Tehillim itu Raja Daud sedang menulis cerita tentang kejayaan zaman Abraham. Jadi kejayaan zaman ini dong. Kejayaan zaman Dia menulis. Abraham. Tunggu. Yang pernah berperang melawan Raja Amrafel itu siapa? Ya Bapak Abraham itu. Sehingga Oke, jadi ini musuh-musuhnya itu tunduk ini di bukan bawah nubuat atau bukan ini ya, bukan ini membicarakan hal yang lampau ya, bukan hal yang ke depan Karena ya gini, berarti. Yeshua itu kan tidak Coba pernah saya berperang. Yeshua tidak pernah berperang. Ya Nggak kan ada kamu kata- bisa, itu kan interpretasi kamu. Yesua nggak pernah Nah, berperang. ini kita bicara perbandingan ya, Abraham dibandingkan dengan Yeshua. Ya. Abraham pernah perang, pernah menumpahkan darah. Yeshua kan tidak pernah. Oke, saya Nah, tanya, yang dijadikan alas apakah Abraham itu menjadi imam? Coba saya tanya. Di situ ada dikatakannya untuk Itu selama-lamanya. nggak di Mazmur 110 tuh nggak bahas Kohen. Kelanjutannya dong. Iya, itu bahas waktu Ada Kohen Abraham dong. datang. Kan gini loh, Abraham itu mendatangi Malkisedek. Malkisedek itu adalah Kohen kepada El Elyon. Apa yang diberikan oleh Abraham kepada Malkisedek? Dia memberikan lechem dan yain. Dia memberikan roti dan anggur. Roti. Dan tidak lupa juga dia memberikan maaser perpuluhan juga. Jadi itu yang dibicarakan jadi dia yang Kohen El Elyon. Dia yang Itu dia memberikan kepada Abraham ya ceritanya kalau di di dalam terjemahan Torah kamu iya. ya. Bukan di terjemahan saya nih, kamu lihat lagi. Lihat lagi. Saya kasih lihat lagi ya. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Saya ikutin dulu. Ini kamu lihat ya. Cerita tentang Malkisedek. Cerita tentang Malkisedek itu terjadi di zaman Abraham. Berarti Abraham ini sudah jadi Kohen juga ya? Bukan Abraham jadi Kohen, Malkisedek yang Kohen. Malkisedek Melech Shalem, dan Malkisedek itu Raja Shalem. Hutsi Kan lechem. Abraham yang memberkati. Abraham yang memberkati atau Melkisedek yang memberkati Abraham? Ini aku baca dulu ke kamu ya. Ini kan cerita Malkisedek ya. Ini kan cerita tentang Malkisedek. Di zaman Malkisedek itu menggunakan roti dan anggur ya. Dan Malkisedek itu juga sebagai Kohen El Elyon. Yang jadi Kohennya tuh Malkisedek ini. Malkisedek inilah Kohen, imam Allah yang maha tinggi. Itu kan terjemahannya salah. Kohen El Elyon. Dia adalah rohaniawan kepada El Elyon. Jadi dia seorang rohaniawan. Kohen itu kan rohaniawan artinya. Pelayan daripada Yud He Waw He atau El Elyon. Ini siapa? Malkisedek. Di sini Wayevarechehu dan Malkisedek ini memberkati Abraham, Wayomer dan mengucapkannya, Baruch Abraham le El Elyon. Diberkatilah Abraham kepada El Elyon, Koneh Shamayim wa Ares, pemilik langit dan bumi. Jadi yang disebut sebagai El Elyon itu bukan Abraham tetapi adalah Malkisedek. Karena yang jadi imam atau jadi Kohen itu kan Malkisedek, bukan Abraham. Sedangkan Abraham itulah yang menumpas musuh-musuh. Kalau kita lihat di sini. Jadi yang memberkati ini Abraham atau Melkisedek? Ini ya, Abraham mengalahkan Gak apa-apa, karena saya pernah bicara Abraham ini sama itu mengalahkan musuh Raja Amrafel. Raja Amrafel tunduk kepada
Malkisedek itu Raja Shalem, dia Kohen, dia memberkati Abraham. Oh, Abraham dan oke. Malkisedek ini saling kenal. Iya. Dia memberkati Abraham Abraham. memberikan maaser kepada Malkisedek. Iya, Dia ngasih iya perpuluhan loh benar. ke Malkisedek. Iya benar itu. Ya itu dah. Jadi yang 110 tadi itu membahas tentang Abraham yang mengalahkan Raja Amrafel. Lah Abraham kan Abraham ini kan bukan Kohen. Di situ kan dikatakan Kohen. Yang membahas tentang ayat selanjutnya juga tidak membahas tentang Abraham, tetapi membahas tentang Kohen, Le'el Elyon. Iya. Siapa itu? Ya Malkisedek.